orang tua melakukan tobat itu baik. Walakinnaha minasyabi ahsanu, tetapi kalau tobat itu dilakukan oleh seorang pemuda itu jauh lebih baik. Makalah yang kedua dari bab rubai, bab yang berisikan tentang empat perkataan ataupun 4 poin. Makalah yang kedua an ba'dil hukama. Makalah kedua ini diterima dari sebagian hukama. Hukama ini adalah orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah dan mengamalkan ilmunya sehingga bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arba'atun hasanatun, ada 4 perkara yang nilainya baik. Walakinna arba'atan minha ahsanu, tapi ada lagi 4 perkara yang nilainya jauh lebih baik. Jadi ada 4 perkara yang nilainya baik, tetapi ada lagi 4 perkara yang nilainya jauh lebih baik. Yang pertama al-haya'u minar rijal. Yang pertama adanya sifat haya ataupun sifat malu dari laki-laki. Jadi kalau kita sebagai kaum laki-laki mempunyai rasa malu, lalaki gaduh kaisin, gaduh kaera, tapi lain eraan. Kan aya era, aya eraan. Aya di ngerakeun. Lamun lalaki, kaum laki-laki mempunyai rasa malu itu baik, bagus. Dengan artian malu di sini adalah inkibadun nafsi min syai'in hadran minal laumi fi, menahan diri dari sesuatu hadran minal laumi fi, karena takut terjerumus dalam kejelekan, tetapi tidak bersifat haram. Jadi setiap aya kahoyong, setiap aya kahayang ditahan. Da sebab lamun damah kahayang eta, kahoyong eta dilaksanakeun bisi nincak kana kagorengan. Nah, ketika laki-laki mempunyai sifat malu, rasa malu karena takut terjerumus dari kejelekan, yang mana kejelekan tersebut bukan sifatnya haram ataupun maksiat, gitu kan? Maka itu bagus untuk laki-laki. Walakinnahu minal mar'ati ahsanu, tetapi kalau sifat malu itu adanya di perempuan itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Jadi laki-laki yang mempunyai sifat malu itu bagus, tetapi jauh lebih bagus kalau perempuan mempunyai sifat malu. Bahkan al-haya'u minal iman, sifat malu itu sebagian dari iman. Jadi ciri-ciri orang yang mempunyai keimanan itu
pasti mempunyai sifat malu. Malu ketika berbuat kejelekan, malu ketika berbuat hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi malu ketika berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-haya, mempunyai sifat malu, mempunyai sifat era, tapi lain eraan. Lamun eraan mah seperti merangkali piwarang tampil gitu kan, upami aya acara, aya latihan gitu kan, sok jang kapayun era tah eta mah naon, eraan. Aya di nu tadi suruh Pak Alimah ngerakeun, tah eta mah komo. Nah ini kata ba'dul hukama, sifat malu yang ada di laki-laki itu baik, tetapi lebih baik, jauh lebih baik kalau sifat malu itu berada di perempuan. Malu ketika akan melakukan kejelekan, keburukan, apalagi malu ketika melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala adlu min kulli ahadin hasanun. Yang kedua, adanya sifat adil dari setiap perorangan hasanun, itu baik. Walakinnahu minal umara'i ahsanu, tetapi kalau adil itu berada di seorang pemerintah, seorang penguasa, itu jauh lebih baik. Karena salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang mana pada hari kiamat itu tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya adalah imam yang adil, pemerintah yang adil. Tapi kan kalau kita berbicara dengan pemerintah ataupun seorang pemimpin, rasa-rasanya kita selalu memandang pemerintah itu orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang mempunyai jabatan. Padahal kita, apalagi seorang kepala rumah tangga, itu merupakan apa? Pemimpin. Pemimpin untuk keluarganya, pemimpin untuk istrinya, pemimpin untuk anak-anaknya. Nah, maka ketika seseorang mempunyai rasa ataupun sifat adil ketika melakukan sesuatu, adil itu kan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebalikan dari adil, tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebalikan dari adil itu kan adalah zalim. Jadi adanya sifat adil dari setiap manusia itu baik, tetapi lebih baik sifat adil itu, keadilan itu dimiliki oleh setiap pemimpin, baik pemimpin yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai jabatan, ataupun kita sebagai pemimpin dari keluarga, dari istri kita, dari anak-anak kita, dan dari yang lainnya. Yang ketiga, wat taubatu minasyaihi hasanatun. Taubatnya seorang syekh ini adalah orang yang sudah tua. Orang tua melakukan tobat itu baik, karena sudah apa? Sudah masanya. Sudah masanya untuk bertaubat. Taubat dari perbuatan-perbuatan dosa ataupun taubat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi kolot mah geus alus, geus waktuna tobat. Walakinnaha minasabi ahsanu, tetapi kalau
taubat itu dilakukan oleh seorang pemuda, itu jauh lebih baik. Abdi mah anum keneh, abdi mah pemuda keneh, kewe tobat teh ngeskolot, gitu kan? Padahal tobatnya seorang pemuda itu jauh lebih baik dibandingkan tobatnya orang tua. Kenapa? Karena ketika pemuda ataupun pemudi yang sudah membiasakan taubat, ketika melakukan dosa bertaubat kepada Allah, ketika melakukan kesalahan-kesalahan meminta ampun kepada Allah, bertaubat kembali ke jalan Allah, maka itu jauh lebih baik. Dengan artian berarti masalah kehadian ulah dikuma, ulah ditunda-tunda. Taubat itu kan merupakan apa? Kebaikan. Maka kebaikan itu jangan sampai kita tunda-tunda. Can tentu orang bakalan ngalaman kolot. Wa taubatu minasyaihi hasanatun walakinnaha minasyabi ahsanu. Tobatnya seorang ataupun tobatnya orang tua itu baik, tetapi tobatnya seorang pemuda jauh lebih baik. Wal judi minal agniyai hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsanu. Dermawannya orang yang kaya itu baik, tetapi kalau dermawannya itu timbul dari seorang yang fakir, itu jauh lebih baik. Berehan bagedana jalma nu beunghar anu kaya alus, tapi jauh leuwih alus bageurana anu teu boga, anu fakir. Sebab naon? Dan nu beunghar mah teu berehan kumaha ada sagala aya. Hayang sedekah sakieu bisa, hayang sedekah sakitu bisa, tapi nu fakir nu teu boga rek sedekah kunaon kasarna. Tapi lamun tama eta timbul dermawan berehan ti jalma anu fakir nu teu boga, tapi maksakeun hayang naon? Hayang berehan, hayang dermawan, hayang sedekah jeung sajabana, itu lebih baik. Tege nunjukkeun kana naon? Nunjukkeun yen sedekah mah ulah nungguan naon? Ulah nungguan beunghar. Ulah nungguan kaya. Hangkewe rek sedekah teh lamun boga. Gitu kan? Hangkewe jariah teh lamun sagala boga. Tapi lamun keur teu boga diajar sedekah, diajar berehan, komodi engke lamun geus bogana. Nah, ini perkataan dari sebagian ba'dul hukama, bahwasanya ada 4 perkara yang nilainya baik, tetapi ada lagi 4 perkara yang nilainya jauh lebih baik. Yang pertama, sifat malu, rasa malu dari seorang laki-laki itu baik, tetapi kalau rasa malu itu, sifat malu itu timbulnya dari perempuan, itu jauh lebih baik. Yang kedua, adilnya setiap orang itu baik, tetapi adilnya pemimpin, penguasa itu jauh lebih baik. Yang ketiga, taubatnya orang tua itu baik, tetapi lebih baik, jauh lebih baik taubatnya seorang pemuda. Dan yang terakhir, dermawannya orang yang kaya itu baik, tetapi lebih baik
dermawan itu dari seseorang yang fakir. Nah itu. Mudah-mudahan orang sadayana tiasa melaksanakan karena ieu kasauran di sebagian ba'dul hukama sok sanaos saalit, mudah-mudahan aya manfaatna. Yang kedua mudah-mudahan orang dipaparinan yuswa anu panjang, mudah-mudahan Allah ngadugikeun usia orang dugikeun ka sasih Ramadan. Alhamdulillah wong ayeuna orang tos lebet kana sasi Sya'ban. Ban kaping 2 kaping 3 kaping 2 malam 3 artinya malam 3 nu mana sasi Sya'ban teh sasi diagungkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamari Rajab mangrupakeun syahrullah, Sya'ban mangrupakeun syahru Rasulillah, pami Ramadan mangrupakeun syahru ummati. Naon sababna Sya'ban mangrupakeun syahru sebab dina sasih Sya'ban Rasulullah nyeureurkeun kana amaliyah diantaranya nyeureurkeun kana saum, gitu kan? Dan Rasul teu kantos nyeureurkeun saum dina salianti sasi Sya'ban. Ya puguh ari dina naon? Dina sasi Ramadan mah, gitu kan? Rasulullah tara kantos nyeureurkeun saum dina bulan-bulan anu sanes kecuali dina sasi Sya'ban. Naon sababna? Sebab saur Rasul kaulah mika hoyong mika resep ketika catatan amal kaula diangkat, ketika catatan kaula dilaporkeun ke Allah, kaula keur ngalaksanakeun puasa. Di mana dina sasi Sya'ban aya naon? Aya nisfu Sya'ban, gitu kan. Sareng sasi Sya'ban teh mangrupakeun sasi diturunkeunana parentah ngalaksanakeun sholawat ka Kangjeng Nabi. Ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Maka sebagian ulama mengatakan ketika kita memasuki bulan Sya'ban maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi, baik itu sholawat Ibrahimiyah ataupun sholawat yang lainnya. Rubina sakitu riadah dina wangian ayeuna, mudah-mudahan aya manfaatna urang lajengkeun kana hadirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.